mekanisme restoratif justice dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Irma Tendengan dan Bupati Toraja Utara, Fenderik Vitor Palimbong belum menemukan titik terang pada Jumat 13 Maret 2026. Proses mediasi yang difasilitasi oleh Satreskrim Polres Toraja Utara pada Kamis 12 Maret 2026 lalu belum dapat dilaksanakan secara damai tanpa harus berlanjut ke proses hukum. Hingga kini kesepakatan antara kedua belah pihak, oleh pelapor dan terlapor, belum menemukan titik temu. Satreskrim Polres Toraja Utara, Ibtu Russon menyatakan, hari ini pihaknya berencana mempertemukan pihak pelapor maupun terlapor. Namun seharusnya jika restoratif justice dilaksanakan, pihak terlapor seharusnya membuat klarifikasi atau permohonan maaf serta pemulihan nama baik pelapor, sehingga pihaknya mengundur upaya restoratif justice tersebut. Menurut Russon bahwa restoratif justice akan kembali pihaknya laksanakan jika syarat RJ telah terpenuhi. Adapun syarat yang dimaksud yakni terlapor membuat video klarifikasi dan permohonan maaf serta pemulihan nama baik, karena dalam upaya restoratif justice harus terjadi kesepakatan antara pelapor dan terlapor. Pihaknya tentu tidak bisa meminta pelapor mencabut laporannya jika pihak pelapor merasa tidak puas. Jika pelapor ingin melanjutkan kasus, tentu kasus ini harus dilanjutkan. Sementara terkait bukti dari pihak terlapor sudah diserahkan ke penyidik, namun saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Selamat siang, jadi kami sampaikan memang di awal kami ada rencana untuk pertemukan baik terlapor dan pelapor. Tetapi sebelum melakukan mekanisme RJ itu seharusnya dari pihak terlapor membuat video klarifikasi, permintaan maaf, dan memulihkan nama baik dari yang pelapor tersebut. Tapi sampai saat ini kami tidak melihat ada video klarifikasi, permintaan maaf. Makanya kami undur. Kami tunggu itikat baiknya dulu sambil memeriksa beberapa saksi yang disebutkan di pemeriksaan si terlapor. Sebenarnya kan di RJ tersebut itu kan diatur bahwa ada penyelesaian secara restoratif justice. Cuman dalam penyelesaian tersebut harus ada kesepakatan antara pelapor dan terlapor. Dalam hal ini kami tidak bisa intimidasi pelapor untuk mencabut laporan apabila pelapor tidak puas. Kalaupun pelapor tidak puas dan tetap ingin melanjutkan, berarti mungkin kami lanjutkan. Terkait kami lihat dulu fakta pemeriksaannya. Bukti yang dilampirkan itu ada beberapa, cuman mungkin kami tidak akan ulas di ini karena itu teknis masalah penyelidikan, belum bisa kami umbar nanti setelah ini. Adapun alat bukti yang diserahkan kami pelajari dulu, apakah pendukung dari statementnya terlapor atau bagaimana. Intinya RJ hari ini tidak akan terlaksana. RJ hari ini bukan tidak dilaksanakan, tapi kami undur dulu. Kami lihat dulu untuk pemenuhan syarat-syarat RJ itu sendiri. Nanti untuk RJ-nya kami lihat dulu sesuai prosedur RJ yang terkait video klarifikasi itu, permintaan maaf, pemulihan nama baik. Setelah itu dipenuhi, proses RJ bisa dilaksanakan. Kalau tidak dilakukan, artinya syarat RJ itu sendiri tidak dipenuhi oleh terlapor. Jadi agak berat. Tidak mungkin kami paksa, kami intimidasi pelapor untuk mencabut laporannya apabila pelapor tidak puas dan tidak menerima itikat baik dari terlapor itu sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.